Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Angelika Nadia Suseno, NIM akhir 090. Halo, perkenalkan aku Zaina Najibah, NIM akhir 108. Halo, perkenalkan aku Lutfania, NIM akhir 119. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kode etik jurnalistik. Happy watching! Nah, kalau kode etik jurnalistik, kakak tahu nggak? Tahu juga dong, jadi kode etik jurnalistik itu adalah sebuah nilai dasar yang emang harus diterapkan oleh setiap jurnalis dalam memproduksi sebuah berita. Jadi kode etik ini itu adalah nilai-nilai atau aturan atau etika yang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi setiap jurnalistik kalau memproduksi berita, baik itu di media online, media cetak, atau media elektronik harus menggunakan etika kode jurnalistik ini. Kak, kalau sejarah kode etik jurnalistik itu gimana sih? Lahirnya kode etik jurnalistik di Indonesia itu pada tahun 1947. Awalnya itu diketuai oleh wartawan yang bernama Tasrif. Ini tuh kode etiknya baru terjemahan dari Canon of Journalism yang merupakan kode etik dari wartawan dari Amerika. Nah, pada tahun 1968 itu baru pemerintah itu Dewan Pers menetapkan keputusan nomor 9 tahun 1968 yang merupakan hasil dari rumusan Panitia 7. Setelah itu pada tahun 1969 pemerintah itu menetapkan peraturan Menteri Penerangan nomor 2 Persmenpen 1969 yang mengharuskan wartawan itu untuk wajib memilih organisasi yang telah disahkan oleh pemerintah. Nah, lahirnya Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 yang membebaskan wartawan untuk memilih organisasi yang mereka mau. Kakak tahu nggak sih apa itu fungsi dari kode etik jurnalistik? Tahu dong. Nah, fungsi dari kode etik jurnalistik ini adalah untuk menjaga standar kualitas dari jurnalis dalam melakukan pekerjaannya secara profesional. Nah, dan juga agar berita yang dirilis itu dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kode etik ini juga berfungsi untuk melindungi publik dari hal-hal negatif dari berita yang dirilis tersebut. Nah, hal ini diharapkan agar masyarakat dapat terlindungi dengan baik dan juga merasa aman karena hak mereka terlindungi. Nah, ada 10 kode etik jurnalistik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu adalah bersikap independen. Sikap independen ini berarti seorang jurnalis harus menghasilkan berita dengan suara hati nurani tanpa adanya intervensi, campur tangan, dan paksaan dari pihak lain. Nah, yang kedua itu adalah menempuh cara yang profesionalis. Profesionalis kerja jurnalisme itu adalah dengan yang pertama menghormati hak privasi narasumber. Terus yang kedua adalah tidak menyuap narasumber untuk memberikan informasi. Yang ketiga adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Terus yang keempat adalah menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam menyajikan foto dan video dalam berita. Terus yang kelima itu adalah berita tidak plagiat atau tidak meniru dari karya orang lain. Yang ketiga, itu harus selalu menguji informasi. Seorang jurnalistik itu akan memberikan informasi ke publik, jadi harus menggunakan fakta ya. Nah, yang keempat, itu tidak membuat berita bohong. Seorang wartawan itu kan harus berdasarkan fakta ya, jadi nggak boleh bohong. Yang kelima, seorang jurnalis itu nggak boleh menyebarkan identitas korban kejahatan. Kenapa? Ya kalau misal disebarkan, apalagi korban asusila, nanti orang-orang jadi tahu dong. Nah, yang keenam, seorang jurnalis itu tidak boleh menyalahgunakan profesi. Jadi kita sebagai jurnalis itu memiliki hak penuh untuk melindungi identitas dari narasumber kita. Selain itu, kita juga nggak boleh menerima suap ya. Nah, yang ketujuh itu adalah tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Segala bentuk prasangka atau diskriminasi itu tidak boleh disiarkan ke publik. Hal ini merupakan anggapan yang tidak baik dan jika disiarkan akan membuat beberapa pihak itu mengikuti hal buruk tersebut. Nah, yang kedelapan itu adalah memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Nah, jadi kita itu sebagai jurnalis memiliki hak tolak untuk mengungkapkan identitas dan di mana narasumber berada. Nah, informasi yang diberikan ke publik dapat disiarkan tanpa menyebutkan segala identitas narasumber sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang kesembilan itu adalah menghormati hak narasumber. Sebagai jurnalis wajib banget untuk tidak membagikan kehidupan narasumber karena itu bukan suatu konsumsi atau kepentingan bagi publik. Jadi jangan disebarkan ya.
Nah, poin yang terakhir atau ke-10 ini, kita itu sebagai jurnalis berhak untuk mencabut, meralat, atau merevisi berita yang keliru. Karena berita itu adalah hak penuh milik jurnalis, kita berhak untuk mencabut atau merevisi kembali berita itu, tapi jangan lupa disertai dengan permintaan maaf terhadap audiens ya. Sekian dari kami, terima kasih, dan jumpa lagi. Bye-bye!